Lalu begini bro, saat ini kan begitu banyak orang yang udah mulai nyuri start masuk ke dunia yang mereka pikir itu adalah metaverse. Hmm. Salah satunya ya dengan cara ya mereka berinvestasi di aset-aset yang Hmm. berbau metaverse. Dimulai Ya, dari saham Facebook, kemudian ya. koin-koin seperti Decentraland, ada Sand dan sebagainya. Hmm. Nah, Hmm. tapi warning dulu. Ini yang saya sebut bukan berarti untuk kalian investasi, tapi justru kita Ya, mau belah-belah, kita bedah ya, gimana nih cara kita menilainya. Karena bercerita soal sesuatu yang digital, ini kan agak beda cara penilaiannya. Kalau kalau kita bercerita misalnya tanah nih, katakan tanah di Simalingkar misalnya. Eh, hmm. Ya misalnya pasaran orang-orang jualan berapa ya ya udah plus minus harga tanah kita segitu. Ya entah dari mana lah harganya, kan begitu. Setelah itu Ya, digoreng mafia tanah, ya udah kita ikut juga kan gitu, ikut naikin juga gitu. ya. Di metaverse ini gimana nih cara menilai asetnya? Karena belakangan menurut saya agak gila. Yang nggak punya rumah bisa beli tanah dan beli rumah di metaverse yang mana biayanya lebih mahal daripada rumah yang dia bisa tinggali gitu. Dan bahkan sekarang salah satu profesi yang paling cuan di dunia metaverse yaitu arsitek. Udah tahu berarti. Ya. Iya, nah kira-kira nih cara Eh, menilainya gimana bro? Kan pusing bro. Eh, Istilah dari orang awam gambarannya itu kan satu nol doang, binary doang. Mana ada hmm. nilainya gitu loh. I see. I see. Jadi semuanya kan punya pondasi ya. Hah, Kita punya pondasi untuk menilai sesuatu. Istilahnya kurasi. bener. Dalam mengkurasi sesuatu, to curate anything, kita percaya kepada jasa appraisal yang punya dasar Mhm, melakukan appraise terhadap itu. Misalnya orang bank, pada mhm, saat kita mengajukan KPR terhadap mereka akan appraise ini value sebenarnya rumah ini berapa, berarti plafon kreditnya berapa, ya kan? mhm, Ya, itu ada valuasi, itu ada banyak hal yang mereka pertimbangkan di sana, mulai dari struktur kualitas bangunannya, luas tanahnya, strategisnya, pasaran tanah di sekitar itu, historinya seperti apa, rawan banjir dan yang lain-lainnya, nilai pajak, NJOP dan lain-lain, banyak. Di dalam metaverse, pada saat kita punya penawaran terhadap land, misalnya virtual land, mhm, sebelum jauh-jauh mikirin, wah ini kenapa bisa harganya sekian ya, mhm, ribuan USD, main juga minimal rata bisa di harga 200-300 juta rupiah, gitu kan. mhm. Fantastis bagi beberapa orang udah sama dengan rumah di suburban ini. Buat pasangan muda punya rumah ukuran 36 gitu, kan tipe 36 udah bisa itu. Ngapain beli tanah virtual? Tanah doang masih, belum bangunnya lagi. Ya udah ada Bener. jasa arsitek ini lagi untuk bangun di sana gitu kan. Begini. Hah, Nah, yang menilai itu sebelum teman-teman tiba-tiba jual rumahnya atau gadaikan rumahnya lalu beli land di metaverse, aduh bahaya ini kalian. Pertama, mereka yang berani beli di sana biasanya hanya ada dua jenis. Yang pertama degenerate. Nanti kita bahas soal degenerate. Kita bahas yang bagusnya aja. Yang bagusnya adalah orang yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. They know what are they doing. Oke, mhm, mereka punya aktivitas di sana. Istilahnya mereka mungkin punya guild, punya mhm, kelompok gamer. Mereka mhm, pengen mengamankan satu daerah, mhm, satu tempat, di mana nanti tim mereka, guild mereka akan di sana. Dan mhm, most likely mereka beli ini bukan pakai duit pribadi, mmm, pakai duit dari guildnya sendiri, punya mhm, project buat itu. Dan udah punya rencana matang, mengelolanya seperti apa, pengelolanya siapa, mmm, lalu nanti profitnya seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Sehingga risk juga tidak ditanggung oleh mereka sendiri. Ini bukan gambling. mmm, Lalu biasanya metaverse contohnya kayak di sandbox ya. mmm, Kita bisa beli land itu mungkin agak lebih tinggi kalau dekat dengan brand-brand tertentu. Ada Nike, ada Atari, mmm, dan ada banyak brand lain. Ada artis-artis ternama juga di sana. mmm, Pertanyaannya, sandbox yang kamu beli itu mau buat apa? Mau bikin apa? mhm, Ada banyak jasa-jasa yang udah berdiri di sana. Ada yang memang untuk advertisement, ada mmm, yang buat musik, ada yang buat konsep video 6 detik seperti Vine dulu, mmm, ada yang ala-ala Instagram, ada yang ala-ala blog VR, ada yang ala-ala misalnya kayak museum, kita bisa lihat mmm, koleksi orang. Ada yang punya istilahnya kayak showroom, sehingga mhm, bisa disewakan kepada orang pada saat dia misalnya mengadakan party. Ada yang membuat semacam auditorium, beli berapa banyak land,
Orang mau bikin acara apa? Wisuda, pernikahan, ulang tahun, bisa dibikin. Mereka bisa siapin, mereka bisa dekorasi. Menarik ya konsepnya ya, daripada ngundang teman dari berbagai daerah, kasih dia tiket pesawat cukup mahal, ya kayak Bener. Crazy Rich gitu kan. Crazy Bener. Rich sekarang nanti akan tertarik untuk bikin partinya di Metaverse. Metaverse. Yang dilakukan dia apa nanti? Yang dilakukan dia adalah mengirim avatar. Silakan ya login pakai avatar kalian, atau avatar kalian pengen dikasih apa? Mereka udah kasih, nanti beli NFT-nya, misalnya topinya atau apanya gitu ya. Mereka ada meet up di tempat yang tadi udah disewain dari tempat yang venue tadi. Istilahnya venue di sana. Jadi venue tersebut dibeli dengan alasan tersebut. Punya nilai juga dengan alasan itu. Emang ditujukan untuk bisnis dan memang sangat segmented hari ini ya. Tapi segmented bisnis bisa sangat-sangat berhasil karena punya target market yang tepat. Pada saat Anda merasa, kok ini harganya segitu, ngapain? Berarti Anda bukan target marketnya. Anda mungkin akan ngomong, ini Supreme kok bisa semahal ini? Anda bukan target marketnya. Siapa bilang kita harus beli jam untuk dengan kualitas sebagian itu harus mereknya Rolex? Ngapain beli Rolex nilainya puluhan ribu USD, bahkan ratusan ribu USD? Ngapain beli Richard Mille? Ada juga KW1, KW2-nya 5 juta, 6 juta doang. Sama persis. Bentuknya semuanya hampir nggak bisa dibedain. Tuh. Ngapain beli yang itu? Tapi kayak tadi, Anda bukan target marketnya. Ada target market yang disasar dalam bisnis ini tadi. Nah, bisnis luxury akan tetap ada. Kita lihat hari ini di New York. Teman-teman belum ada yang tahu mungkin kali ya. Lihatnya Amerika itu wow kayak di Hollywood. Anda kalau tahu sekarang jalanan New York, Queens, Bronx, aduh, itu toko-toko merek-merek terkenal itu pada ditutupin pakai triplek kaca-kacanya. Iya. Burberry ditutupin pakai triplek. Rolex ditutupin pakai triplek. Kenapa? Mereka takut kerusuhan sekarang. Mau dilempar, mau dijarah. Benar. Karena ya ini ya, bentar lagi pandemi ya, Omikron segala macam. Banyak ketidakpastian dalam politik ekonomi mereka takut. Coba bayangkan, apakah brand-brand ini menghadapi masalah yang sama di dalam metaverse? Enggak, benar. Setuju mereka banget. Mereka bisa bangun toko mereka megah-megah, cantik banget. Mereka bisa tetap kirim kepada misalnya customer mereka yang regular ya, yang biasa beli jam sekali setahun buat hadiah anaknya, cari anting perhiasan buat anaknya. Mereka bisa kirim jasa pinjamin PR, kirim ke rumahnya pas mau belanja. Senang ya orangnya di servis. Oh, kita dikirimin sama toko. Pakai PR bisa masuk ke dalam metaverse-nya, lihat, bisa pakai, coba lihat dirinya sendiri. Dapat bonus misalnya barang aslinya sama barang NFT-nya bisa dapat hanya dengan beli. Ya beli jadinya. Makin laris nggak bisnisnya? Coba ingin Anda beli jam Rolex, Anda dapat real Rolex yang dikirim ke rumah Anda. Anda dapat juga di dalam metaverse Rolex. Menarik kan? Nyobanya juga gratis lagi. Mungkin menarik. Dikasih lagi bisa free itu di NFT metaverse seminggu. Setelah udah pakai free dipamerin teman-temannya di metaverse. Besok ditanyain mana jam yang baru kemarin. Kok nggak nampak? Udah beli aja deh. Beli. Akhirnya datang. Coba bayangin. Ini jadi konsep bisnis yang menarik. Tapi pada target market tertentu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ini apa bisa mahal dan segala macam, mungkin Anda bukan target marketnya. Jadi bisa dipahami hal-hal seperti itu. Jadi yang muncul ide baru, bro. Apa itu? Kalau misalnya sekarang nih, gue sebagai orang yang awam banget, gue nggak ngerti barang branded yang asli sama palsu. Jadi ceritanya kalau gue belanja, gue kan takut nih, asli enggak ya? Padahal dia katakan dia memang beli dari tokonya. Fake. Nah, dengan adanya metaverse yang tadi konsepnya yang bro cerita, lu bisa dapat katakan NFT-nya sebagai bukti ini adalah asli di metaverse. Ini jadi assurance buat kita. Betul. Karena kan gue jadi tahu, ini ada loh NFT-nya. Jadi begitu dia jual ke gue, NFT-nya dia transfer ke gue. Bro, yang informasi gue bilang tadi bukan ngarang ya, itu real ya. Itu benar sedang dilakukan. Oh, itu udah terjadi ya? Iya, tuh. Dan beberapa brand udah buat, yang lain udah melakukan. Jadi kayak nanti Nike misalnya, brand topinya gitu kan. Lalu kayak tadi yang aku cerita itu, Omega jam, gitu kan. Rolex dan yang lainnya akan ada versi NFT-nya di dalam sandbox. Mereka buka tokonya langsung di sana.
di sandbox sana. Jadi misalnya konsep mereka menawarkan tadi itu menarik. Orang bisa pakai dua-duanya, baik di dalam dunia metaverse, baik di dalam dunia nyata. Sehingga gini, di dalam dunia nyata mungkin kita nggak bisa lagi sesering dulu ketemu orang. Kalau Anda punya sesuatu yang baru, begitu branded dan bermerek, tujuan Anda adalah yang tunjukkan ke pergaulan Anda. Benar, Gue flexing baru dong. beli ini. Flexing dong. Masa beli aja diem-diem di rumah gitu kan? Terus apa? Nungguin Zoom biar bisa ditunjukin gitu. Gue pakai jam baru. Susah. Loh kan? Tapi coba nih, kita di metaverse jumpa setiap sekian jam 9 malam, ya kan, jam 10 malam, kita nongkrong di mana di metaverse gitu kan. Orang lihat tuh, bling-bling gitu kan. Wah, beli jam baru nih kelihatan gitu kan. Ada realnya. Ada Setuju. Itu gitu. Yang kedua berikutnya adalah kalau dia misalnya niat untuk flipping kembali barang yang dia pakai tadi, dia beli limited edition. Dia punya nilai jual segera dibandingkan dia misalnya punya Rolex yang fisik doang. Rolex fisik doang ya memang mungkin hanya di arisan-arisan kalau kita ketemu teman mungkin ada yang bisa nawar. Tapi kalau udah ada metaverse tadi, bukan cuma tongkrongan kita bisa tawarkan. Kan tadi ada marketplace-nya juga. Kita tunjukin ke marketplace termasuk semua orang yang lain yang ada di metaverse yang bahkan bukan bagian dari tongkrongan kita bisa ngelihat barang tersebut. Jadi kita jadi terbuka kepada dunia yang lebih luas. Bisa punya klub lebih banyak. Misalnya hari ini kita klub nggak bisa ikutin banyak, klub motor, klub mobil, klub hobi ini. Berapa jam sih dalam seminggu atau sebulan kita bisa meet up namanya? Kalau metaverse gampang banget. Pada saat yang sama bisa meet up sini, bisa meet up sini, gitu kan? Artinya kita bisa maintain network itu jadi lebih mudah dengan adanya metaverse. Setuju. Tanpa harus iya kan, terlalu banyak waktu, terlalu banyak untuk traveling ke sana kemari, ya, lebih kecil tuh. Klub-klub nanti akan beralih sana. Jadi kalau teman-teman tahu ada klub, misalnya orang punya ya sejenis klub lah, VIP klub ya. Kita punya teman-teman untuk main golf, teman-teman untuk main squash, teman-teman untuk motoran, teman-teman untuk jalan-jalan gitu. Nah, klub-klub tersebut akan pindah ke metaverse. Sama seperti tadi, mereka kan punya kegiatan tujuannya buat networking. Kita ngobrol, punya hobi yang sama, network dengan orang lain. Pasti akan berada di metaverse. Setuju. Nah, jadinya kan sekarang selain beli aset di dalam metaverse, banyak orang yang istilahnya yang nanggung, ya udah deh, gue beli koinnya aja deh. Kira-kira menurut lu, bro, ini nggak advice? Nggak advice, sangat tidak advice. Tapi menurut lu, apakah dengan beli koin ini lebih masuk akal atau beli asetnya aja lebih masuk akal? Beli asetnya lagi. Jadi gini, asetnya sendiri aja tidak disarankan untuk kalian beli secara personal. Kayak tadi aku cerita, ada dua jenis, adalah yang benar-benar know what are they doing. Yang satu lagi adalah degen. Degen tujuannya memang spekulasi murni. Degen beli sesuatu dengan harapan nanti dia bisa jual ke orang lain yang mau beli lebih mahal dari dia. Konsepnya hanya itu aja, flipping. Apakah dia akan berhasil? Kita tidak tahu. Banyak nggak yang berhasil? Banyak. Banyak yang gagal? Lebih banyak lagi. Yang bernek gara-gara hal-hal seperti itu. Banyak. Kan? Jadi, ya, kalau Anda mau gambling, maka Anda nggak perlu second guessing nanya-nanya kami. Anda sudah punya keputusan sendiri. Tapi kalau disarankan, lebih bagus mana? Aset atau token? Mending beli asetnya. Kedua, beli asetnya. Itu lebih bagus Anda jalankan secara kolektif. Cari temannya, cari grupnya, cari guildnya, cari organisasinya. Organisasinya harus jelas juga, bukan ngasal-ngasal Anda hanya join kolektif. Kedua, Anda harus punya komitmen di sana, jadi pengurusnya. Sejauh apa komitmen Anda berbagi tugas? Jangan pernah berpikir mau memiliki aset tanpa berpikir mengurusnya. Banyak orang yang saya heran dia, bisa beli lembu, nggak bisa beli talinya, nggak bisa beli kandangnya, beli mobil tapi nggak punya garasi, parkir depan jalan. Ada orang-orang seperti itu, gitu kan? Itu sangat aneh menurut saya. Tapi ya itu nyusahin kan jadinya. Nah, jangan jadi orang yang seperti itu. Bila Anda ingin punya aset di dalam dunia digital, Anda harus komitmen seperti saya. Sejauh apa saya mau komitmen kasih waktu untuk ngurus ini, memahami ini, mengikuti perkembangannya, bukan hanya lempar lalu udah kayak mana ya keadaannya. Nggak gitu caranya. Jadi butuh memang secara kolektif. Karena kalau secara kolektif, misalnya berenam, berlima memiliki sebuah land atau venue, enak itu nanti ceritanya. Kalian akan rajin nongkrong misalnya seminggu 2 kali di metaverse-nya. Termasuk mulai dari membahas ini land nanti mau kita apain, kita bikin apa.
Oh, aku punya teman lagi, ajak lagi, ajak. Modalin nanti buat ngebangunnya, cari arsiteknya, kita bikin apa. Seru, Hmm. nggak terasa berat. Jadinya main gamenya lebih imersif jadinya. Jadi benar-benar kita hidup kayak di dalam game dan kita involve di dalamnya dan benar-benar immerse di dalam game yang benar-benar yuk bangun ini mikirin itu dan kayaknya lebih free thinking ya daripada game yang udah ada. Benar sekali. Tujuannya gamenya namanya kan sandbox. Sandbox kan kayak kotak pasir. Kita bebas mau bangun apa, almost no rules. Nggak ada yang nyuruh Anda harus bikin istana pasir lah, Anda harus bikin apa, gua kubangan atau nggak ada yang nyuruh. Jadi itu kan tergantung kita dan teman kita. Kenapa kita pilih beli venue, plot atau land di daerah sini? Tujuannya buat apa? Kita mau bikin ngapain? Tapi yang paling penting menurut saya ya, saya seorang yang gamers dari dulu, punya guild juga dijalankan. Nomor satu tujuan saya networknya dulu. Saya punya teman ngurusin sesuatu, saya punya network. Kenal karakter sama lain. Pada saat besok nanti saya mau bangun bisnis ini, bisnis yang itu, saya punya kepikiran, kayaknya ada si Anu itu cocok kalau aku ajak bikin yang ini. Ini cocok nih. Misalnya dia ternyata bisa desain. Dia sendiri gambar, ngapain kita sewa arsitek lagi? Dia yang buat. Dia bikin desain, 3D pixel ya kan? Kita implementasikan. Misalnya teman kita ternyata ada orang yang jago ngomong nih, marketing, dia bisa ngajak investor, tanam, bikin sesuatu, kita yang kelola. Jadi network itu yang mahal dibandingkan di Akco. Jadi sebenarnya kehadiran metaverse, ibarat saya jadi sebuah klub baru. Buat teman-teman bisa kenalan, yang punya hobi sama, dan punya kemampuan sama. Karena yang paling nggak enak dalam sebuah klub, kayak persis kerja kelompok sekolah dulu, akan ada orang-orang yang hanya naik nama doang. Iya, muncul pertama dan ujungnya doang. Beban. Gitu. Beban. Buat apa gitu kan? Kalau sekolah dulu kan kita nggak bisa milih ya. Biasanya gurunya yang milih ya kan. Terpaksa deh mau gimana. Nah, tapi sekarang di metaverse kan kita milih teman kita. Bahkan kita voting. Dia kok kurang ya kontribusinya. Nanti bagi hasil kita bisa sesuaikan kan. Yang mana buat mana. Jadi pada dasarnya metaverse hadir biar teman-teman itu bisa belajar berorganisasi dengan baik, punya kolaborasi yang baik. Berarti lebih dari sekedar tujuan untung doang. Secara nggak langsung berarti ini ceritanya kita kalau mau beli tanahnya jangan dianggurin, pikirin jangka panjang tanahnya lo mau ngapain, sehingga bukan hanya untung satu kali, tapi juga ini bercerita soal lu bisa berorganisasi, bisa buat bisnis yang jangka panjang, dan juga bisa tentunya bersosialisasi dalamnya.